Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Jalan-jalan ke Gondang Dia. Jangan lupa mampir ke Cikini. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Al-Bahru Tauhur Reswani, dalam podcast Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sepekan lagi nih kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Tentu dalam setiap perayaan demokrasi pasti akan menimbulkan celah-celah kerenggangan di antara kita semua. Celah-celah kerenggangan diakibatkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan gagasan yang ujung-ujungnya nih akan mengakibatkan konflik sosial berdimensi keagamaan. Nah, cocok sekali nih. Hari ini kita akan bahas dalam podcast kali ini terkait dengan bagaimana cara menangani konflik-konflik berdimensi keagamaan. Saya rasa ini cocok sekali kita bahas dengan salah satu tokoh yang konsen sekali terkait dengan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan. Tentu tak asing lagi bagi kita, utamanya bagi keluarga besar Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yakni Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Adib MAG. Bapak, selamat datang Bapak di podcast kami. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, dan semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat religi dimanapun Anda berada, tentu kita harus tahu dulu nih, Bapak Adib ini adalah satu-satunya tokoh yang konsen sekali dengan pengembangan, penanganan, pencegahan konflik-konflik sosial berdimensi keagamaan. Saking konsennya nih, beliau menciptakan dan membuat program yang bernama Bangun Harmoni. Tentu kita sebagai orang awam akan bertanya-tanya, bentuknya seperti apa ya program Bangun Harmoni? Langsung saja kita bertanya kepada ahlinya langsung tanpa berpanjang kalam nih. Oke, sudah siap ya? Oke, Bapak, kira-kira nih program Bangun Harmoni itu seperti apa ya Pak? Dan kemudian kira-kira kenapa Bapak tertarik dengan isu-isu terkait dengan konflik sosial berdimensi keagamaan, Pak? Oke, baik, terima kasih host yang luar biasa. Jadi Kementerian Agama itu sesungguhnya telah memiliki sebuah sistem yang disebut dengan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan. Itu sudah tertuang di Keputusan Menteri Agama nomor 332 tahun 2023. Nah, KMA 332 tahun 2023 ini memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, baik dari pusat maupun daerah, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik sosial, khususnya yang berdimensi keagamaan. Tadi ditanyakan oleh host, kenapa saya tertarik dengan persoalan itu. Pertama, jawabannya bahwa konflik sosial berdimensi keagamaan ini apabila tidak dilakukan penanganan secara serius, ya, upaya pencegahan sejak dini, maka dampaknya akan sangat luar biasa, terutama bagi tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Konflik bisa saja terjadi dimanapun, ya. Akan tetapi kalau konflik itu lalu kemudian dipicu oleh soal agama dan keyakinan, maka nuansa konflik itu sangat berbeda. Ya. Kita bisa belajar dari konflik-konflik masa lalu terkait dengan konflik sosial berdimensi keagamaan ini. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan. Itulah yang disebut dengan program
bangun harmoni. Jadi bangun harmoni itu adalah sebuah kolaborasi ya antar stakeholders dalam pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan. Tidak cukup hanya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tetapi juga harus melibatkan stakeholders yang lainnya. Antara lain misalnya dari institusi pemerintahnya ada pemerintah daerah, ya, ada TNI Polri, ya, kemudian dari masyarakat ada FKUB dan lain sebagainya. Jadi tadi KMA 332 itu mengatur sedemikian rupa, hanya saja belum betul-betul efektif berjalan karena tadi belum terbangun sinergi dan kolaborasi antar stakeholders tersebut. Maka program Bangun Harmoni itu adalah sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh stakeholders dalam upaya pencegahan konflik yang bernuansa keagamaan. Wah, berarti bagus sekali ya Pak program Bangun Harmoni ini. Kemudian Bapak kira-kira menurut Bapak tantangan apa sih Pak yang masih harus dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini Pak? Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu kan negara yang sangat tinggi kebinekaannya, ya. Diversity-nya luar biasa. Di satu sisi kebinekaan yang kita miliki ini adalah sebuah modal besar bagi sebuah bangsa yang akan membangun, ya. Tetapi di sisi lain juga kebinekaan itu ketika tidak bisa kita rawat dengan baik, ya, itu juga potensial melahirkan berbagai konflik, ya, termasuk di dalamnya adalah konflik sosial yang bernuansa keagamaan, ya. Nah, oleh karena itu tantangan utama yang kita hadapi, ya, Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang sedang membangun dan kita akan menyongsong Indonesia emas di 2045. Tentu sebuah bangunan sosial berupa harmoni di tengah masyarakat ini harus terus kita bangun, ya. Dan harmoni, kerukunan, kedamaian itu adalah merupakan modal dasar dalam terbentuknya iklim investasi, ya, untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. Bisa saya katakan begini, tidak mungkin kita bisa membangun manakala masyarakat kita masih diliputi dengan saling curiga antara satu dengan yang lain. Manakala masih diliputi dengan ancaman-ancaman dari sisi keamanan, ya, konflik dan lain sebagainya. Maka tentu saya kira tantangan terbesar yang kita hadapi terutama adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana harmoni secara terus-menerus, ya. Kerukunan umat beragama terus meningkat, harmoni dan kedamaian di tengah masyarakat tetap terus bisa kita hadirkan, sehingga dengan begitu kemudian iklim investasi bertumbuh dengan baik dan Indonesia bisa membangun dan bisa menyongsong menjadi negara maju. Jadi intinya kita merawat harmonisasi ya Pak. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira nih bagaimana kondisi saat ini Pak, Ya. Terkait dengan konflik-konflik sosial yang berdimensi keagamaan Pak? Ya, kita patut bersyukur kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai sebuah bangsa dianugerahi dengan keberagaman dan keberagamaan. Ya, ada dua tadi, keberagaman dan keberagamaan kita. Yang mana kalau kita flashback ke belakang, memang kita harus tetap belajar untuk terus menjaga dan merawat harmoni, ya, kerukunan antar umat beragama, baik di internal umat beragama itu sendiri, antar umat beragama maupun umat beragama dengan pemerintah yang sering kita sebut sebagai trilogi kerukunan, ya, di era-era sebelumnya. Nah, kalau pertanyaan bagaimana kondisi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, pada Allah, ya, bahwa kita mampu merawat itu. Konflik-konflik yang ada itu bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan sedemikian rupa sehingga kemudian kita bisa terus memanage dan merawat. Tetapi bukan berarti bahwa
ancaman itu tidak ada, ya. Tetap ada. Dan kita bisa melihat dari kondisi hari ini yang memang di beberapa tempat ada ya, apalagi kalau kita membaca isu hari ini misalnya terkait dengan pemilu daerah ya, pilkada. Di beberapa tempat memang ada percikan-percikan konflik yang dipicu oleh perbedaan warna pilihan politik. Nah, ini harus kita betul-betul waspadai, jangan sampai kemudian merembet dan melebar ke persoalan-persoalan yang disebut dengan SARA, termasuk di dalamnya agama. Untuk sementara saat ini kita patut bersyukur bisa kita manage dengan baik, terutama di Pilkada DKI Jakarta ya. Kita patut bersyukur, alhamdulillah kondisi saat ini sangat kondusif. Tentu juga kita sebagai tokoh ya, sebagai umat untuk berupaya tetap menjaga kondusivitas ini sehingga tetap harmoni ya, meskipun kita sedang menghadapi pilkada hari-hari ini seperti itu. Oke, berarti alhamdulillah banget ya Pak. Untuk saat ini memang kondisi sangat harmonis sekali ya, sangat kondusif sekali, utamanya di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Bapak, kira-kira kondisi seperti apa Pak yang diharapkan oleh bangsa Indonesia? Ya, tadi saya sampaikan sahabat religi bahwa kondisi hari ini kita patut bersyukur. Akan tetapi kita juga perlu terus belajar agar potensi konflik itu dapat dimanage, ya, dapat dimitigasi, dapat dicegah. Karena selama ini kita seringkali merasakan seolah-olah konflik itu muncul secara tiba-tiba, ya, seolah-olah konflik itu tiba-tiba kita rasakan dan mencengangkan kita semua. Padahal tidak ada satupun konflik itu muncul begitu saja. Pasti di dalamnya itu ada faktor-faktor pemicu, ya. Ada yang melatar belakangi dan seterusnya, baik itu bersifat sosial, politik maupun yang lain. Nah, yang kita harapkan ke depan, kita mampu melakukan mitigasi, ya, terhadap potensi-potensi konflik yang ada di negeri ini, terutama potensi konflik yang disulut oleh persoalan keagamaan, sehingga kemudian kita bisa melakukan upaya untuk pencegahan, ya, upaya untuk pencegahan dengan cara dialog, gitu ya, dengan cara bekerja sama, koordinasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Karena pemicu terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan itu tentu saya kira sangat banyak, ya. Yang paling menonjol antara lain adalah misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Nah, ini di beberapa tempat itu masih menjadi satu faktor gitu ya. Satu faktor pemicu terjadinya konflik meskipun tidak mengemuka secara keseluruhan. Tetapi ini masih ada. Nah, oleh karena itu harapannya ini juga sebagai bagian dari kolaborasi, kita harapkan ke depan itu lebih kondusif lagi. Misalnya sekarang sedang diupayakan untuk lahirnya sebuah peraturan presiden terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan yang tadinya adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ya, terkait dengan kerukunan umat beragama. Sekarang sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi peraturan presiden yang posisinya tentu akan lebih kuat untuk melakukan upaya-upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama ini. Dan itu menjadi bagian penting dari upaya pencegahan terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan. Oke, nah sahabat religi dimanapun Anda berada, ternyata masih banyak PR besar ya yang harus kita kerjakan dan harus kita perbaiki. Dari harapan dan tantangan tadi, saya rasa melalui program Bangun Harmoni ini sebagai obat ya Pak, sebagai solusi dalam mencegah konflik-konflik berdimensi keagamaan. Nah, kira-kira Bapak langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan melalui program Bangun Harmoni ini Pak? Ya, intinya bahwa
bangun harmoni itu bagaimana kita membangun sinergitas dan kolaborasi tidak hanya di internal Kementerian Agama, tetapi juga dengan instansi-instansi terkait lainnya dan juga dengan tokoh masyarakat. Maka milestone yang harus kita lakukan tentu yang pertama dalam jangka pendek itu di internal Kementerian Agama harus bulat terkait dengan implementasi KMA 332 ini. Seluruh unsur unit Kementerian Agama dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan harus memahami tentang bagaimana implementasi KMA 332 tahun 2023 ini. Maka lalu kemudian dalam jangka pendek juga sebenarnya sudah dikeluarkan surat edaran dari Sekjen Kementerian Agama. Ya, sebuah surat edaran yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dari tingkat pusat sampai ke kecamatan bahkan untuk mereka membentuk tim pencegahan konflik ini, ya, yang diketuai oleh masing-masing pada levelnya. Di tingkat pusat, ya, tim pencegahan konflik di tingkat nasional itu diketuai oleh Sekjen. Kemudian di tingkat provinsi oleh Kakanwil, ya. Lalu di tingkat kabupaten kota oleh Kemenag Kabupaten Kota dan di tingkat kecamatan oleh Kepala KUA. Ini saya kira satu langkah yang sangat penting karena dengan terbentuknya tim ini kemudian maka dalam jangka pendek tim sudah bisa mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur di dalam KMA 332 tahun 2023 tersebut. Itu di jangka pendek, ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah di jangka menengah. Nah, di jangka menengah ini tentu bagaimana tim itu bisa bekerja sama, ya, dengan stakeholders sesuai dengan levelnya. Kalau di tingkat pusat tentu antar kementerian dan lembaga seperti dengan Kemendagri, ya, dengan TNI dan Polri, dengan kejaksaan, juga dengan unsur masyarakat seperti di tingkat provinsi misalnya, maka kolaborasi ini harus sudah dibangun, ya, antara Kementerian Agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas keagamaan di tingkat provinsi, lalu dengan TNI Polri juga di tingkat wilayah gitu. Dan juga tentu yang sangat penting juga adalah bagaimana kita mengimplementasikan itu secara lebih teknis dengan koordinasi-koordinasi antar stakeholders gitu ya. Jadi dalam jangka menengah itu harus sudah terbentuk sinergitas dan kolaborasinya itu, ya, baik nanti wujudnya berupa MOU kerjasama gitu ya di tingkat masing-masing, ya. Tentu yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana KMA 332 yang merupakan perintah untuk membentuk tim dan mengimplementasikan deteksi dini dan pencegahan dini itu tidak hanya untuk di Kementerian Agama saja, tapi bagaimana Kementerian Agama mengajak stakeholders yang lainnya. Kendati pun tetap sebagai yang berada di depan adalah Kementerian Agama, karena fokus utama kita adalah pada aspek pencegahan, ya. Berbeda kalau sudah terjadi, maka itu lokus utamanya memang di aparat, ya. Aparat dalam hal recovery-nya adalah Kementerian Sosial misalnya dan lain sebagainya. Oke. Lalu Pak, kira-kira menurut Bapak nih, apakah program Bangun Harmoni ini sudah berjalan dengan maksimal Pak di Kementerian Agama? Ya. Tadi saya sampaikan di jangka pendek sudah terbentuk tim gitu ya. Lalu kemudian sudah ada surat edaran Sekjen Kementerian Agama untuk KMA 332 ini. Dan memang bola utamanya ada di kita punya namanya Pusat Kerukunan Umat Beragama, ya. Di Pusat Kerukunan Umat Beragama ini yang akan menjadi
sekretariat utama di tingkat pusat itu juga diinstruksikan dari SA itu untuk membangun sebuah sistem informasi ya terkait dengan deteksi dan cegah dini konflik ini. Sistem informasi ini menjadi sangat penting karena akan menjadi dashboard nasional terkait dengan bagaimana mitigasi konflik sosial berdimensi keagamaan ini secara nasional. Jadi tadi saya belum menyebut dalam jangka panjang itu kita harus sudah memiliki dashboard nasional ya yang terus diupdate lintas kementerian untuk memitigasi tadi. Misalnya titik-titik konflik yang harus kita betul-betul waspadai secara nasional ini di titik mana saja. Sehingga lagi-lagi kita tidak kecolongan istilahnya. Itu ya. Tiba-tiba konflik gitu ya. Sebab kalau konflik itu sudah terjadi, apalagi konflik itu berdimensi keagamaan, maka akan sangat berat ya untuk memadamkannya. Ya. Dan korbannya pun tidak sedikit. Kita belajarlah dari konflik yang bernuansa keagamaan yang sudah terjadi di beberapa tempat di negeri ini. Recovery-nya tidak cukup 1-2 tahun. 10-20 tahun. Ya. Belum cukup. Seperti yang terjadi, saya sebut misalnya di NTB. Ya. Sampai hari ini kita masih ada pengungsi yang mereka mengungsi di negeri kita sendiri. Sudah lebih dari 1 generasi mereka harus tinggal di pengungsian. Inilah konflik yang berdimensi keagamaan. Gitu. Maka sekali lagi kita mengajak kepada semuanya, mari kita bangun harmoni dengan melakukan upaya-upaya sinergi kolaborasi dalam hal pencegahan konflik sosial yang berdimensi keagamaan ini. Lalu Bapak, apakah program Bangun Harmoni itu nanti akan diterapkan nih atau diimplementasikan di Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Pak? Ya, di DKI Jakarta sudah barang tentu ya, karena bagian dari pilot project dalam penerapan sistem Bangun Harmoni ini. Kita juga untuk sementara kita sudah memiliki semacam sistem aplikasi ya, yang itu bisa menjadi sebuah instrumen sebenarnya untuk melakukan upaya-upaya deteksi dan cegah dini konflik. Di Kementerian Agama DKI Jakarta, kita sudah terbentuk tim dari mulai provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan. KUA, 44 KUA itu semua sudah membentuk tim. Nah, kita sedang membangun kompetensi dari tim itu. Bagaimana tim itu memiliki kapasitas dalam pencegahan konflik, ya, mulai dari kapasitas untuk melakukan upaya-upaya deteksi sejak dini, ya, mampu menangkap fenomena-fenomena yang terjadi, ya, secara sensitif, lalu kemudian mampu melaporkan itu, dan ketika mereka mampu melakukan upaya-upaya pencegahan, mereka juga bisa melakukan upaya itu. Mereka adalah para penyuluh agama yang ada di tingkat kecamatan dan para penghulu, gitu ya. Juga kemudian di tingkat kabupaten kita juga melibatkan ASN ya di tingkat kabupaten dan seterusnya. Jadi untuk di DKI Jakarta kita sedang melakukan capacity building terhadap ASN kita, tim yang tadi sudah dibentuk ya. Karena kita juga sedang membekali dengan bagaimana mengimplementasikannya melalui sebuah sistem aplikasi yang sementara ini kita jadikan sebagai instrumen Bangun Harmoni, ya. Ya, sahabat religi semua, ternyata ya Bangun Harmoni sebuah program yang sangat berkontribusi besar ya Pak terkait dengan pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan. Siap Pak, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan hasilnya sesuai dengan keinginan kita Pak. Amin. Utamanya dalam mewujudkan perdamaian masyarakat Indonesia. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adib yang telah membersamai kita semua dalam podcast kali ini dan sudah menjelaskan terkait dengan
bentuk dari program Bangun Harmoni. Oke, sahabat religi di rumah, kalau tadi di awal saya buka dengan pantun, maka untuk mengakhiri podcast kali ini saya tutup juga dengan pantun. Oke, sudah siap sahabat religi semua mendengarkan pantun saya nih? Oke, jadi bertamasya ke Taman Mini. Cakep. Makan siangnya di Resto Garuda. Saya ucapkan terima kasih sahabat religi. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.